wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan hari-hari kita dengan baik, dengan sehat, dan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa juga kita menghadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda merasa menghadapi hidup yang sangat berat? Atau mungkin sesuatu ataupun hajat yang tidak tercapai? Pertanyaannya, apakah teman-teman sekalian sudah mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebuah pesan berharga dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa segala persoalan dalam kehidupan kita sesungguhnya itu tidak untuk menguji kekuatan ataupun kepribadian kita, tetapi menguji seberapa besar kesungguhan kita dalam meminta pertolongan Allah. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam persoalan yang kita hadapi sekalipun, saat menghadapi persoalan sebagai manusia, kadang kita mengandalkan diri sendiri, merasa kuat untuk menghadapinya tanpa bantuan apapun. Alasan tersebut di satu sisi ada benarnya, namun tidak melibatkan Allah dalam persoalan apapun itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Sebagai orang yang beriman, kita pasti meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah, termasuk persoalan yang sedang kita hadapi, termasuk hasil usaha kita, dan tentu saja hasilnya itu tak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita yakin bahwa usaha kita itu ataupun segalanya sudah diatur oleh Allah, dan kita tidak akan mendapatkan musibah kecuali izin Allah, lalu mengapa kita masih menomorduakan Allah dalam kehidupan kita? Mengapa ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk kesekian dari agenda yang kita lakukan, lalu mengapa kita luput meminta kepada Allah atas segala persoalan yang kita hadapi? Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dari Abu Abbas Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, pada suatu hari aku berjalan di belakang Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapannya. Nah, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat membahayakan kecuali dapat sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Nah, pencatat takdir ataupun pena-pena yang telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas, mengapa kita tak mengandalkan Allah dalam kehidupan kita? Mengapa kita tidak mengandalkan Allah dalam segala permasalahan ataupun hal-hal yang kita hadapi? Bahkan sering lupa menyebut nama Allah setiap akan melakukan sesuatu. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong yang tak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nasib kita tidak akan berubah jika kita hanya berdoa dan sholat saja di atas sajadah. Kita butuh ikhtiar. Namun, tahukah teman-teman sekalian, siapa yang mengizinkan kita agar bisa berikhtiar? Allah juga yang memberikan izin kepada kita untuk melakukan semuanya itu. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan hambanya sendiri. Jadi, sudah sepantasnya kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk diselesaikan. Nah, kita hanya sebagai pelaksana saja. Jadi, ini semua sebenarnya bukan soal seberapa kuat kita bisa menghadapi semua permasalahan itu. Namun, seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa sungguh kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan-urusan kita. Ini juga bukan soal berhasil tidakkah usaha kita yang telah kita lakukan, tapi bagaimana agar usaha kita menjadi berkah dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.